3 konsep yang bersumber dari jurnal Sinta yang telah saya pilih. Yang pertama, Rohimat 2018 mengatakan kesadaran seseorang dalam melakukan pembelian suatu produk makanan dan minuman yang halal, aman, bersih, dan menyehatkan menjadi aspek penting bagi umat muslim. Segala sesuatu yang halal dalam Islam dapat dikonsumsi dan dimanfaatkan dengan syarat yang tidak mengandung apapun yang melanggar hukum syariah. Jenis deskripsi ini objektif. Topik ini pembelian produk halal. Yang kedua, Wibowo dan Ahmad 2016 menyatakan akulturasi merupakan pola budaya yang timbul dari suatu kelompok dan mempengaruhi kelompok-kelompok kecil untuk melakukan budaya yang terjalin. Karena setiap konsumen mempunyai budaya yang berbeda, kesadaran akan makanan halal juga mempunyai respon yang berbeda-beda. Jenis deskripsi subjektif. Topik akulturasi. Yang ketiga, Mutmainah 2018, Setiawati 2019, dan Bashir 2019. Mereka bertiga mengatakan terdapat pengaruh signifikan antara kesadaran halal dengan niat beli konsumen pada makanan yang halal. Jenis deskripsi spesial. Topik halal. Selanjutnya tabel. Dari tabel yang sudah saya ambil dari jurnal, berdasarkan hasil analisis uji validitas dapat disimpulkan bahwa dengan R hitung sebesar 0,1986 setiap indikator dari variabel dikatakan valid. Semua item pernyataan mampu mengukur variabel religiositas, akulturasi, ekuitas merek, kesadaran halal, dan kepuasan pembeli. Konsep-konsep yang pertama menurut Al-DB et al. Tahun 2015, perceived benefit yaitu jumlah keuntungan yang dirasakan seorang individu sehingga dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan individu tersebut. Azan tahun 1991 mendeskripsikan attitude toward behavior sebagai sejauh mana seseorang memiliki evaluasi dan pandangan dari perilaku yang baik atau tidak baik. Liu Brock, Chi, Chu, dan Seng tahun 2013 menyimpulkan bahwa perceived benefit dalam konteks pembelian adalah persepsi seorang individu mengenai manfaat dari suatu produk atau layanan yang akan menghasilkan kepuasan bagi individu tersebut ketika membeli produk atau layanan tersebut. Grafik. Presiden Republik Indonesia resmi mengumumkan kenaikan harga BBM yang terdiri dari Pertalite, Solar, dan Pertamax. Kenaikan BBM subsidi ini berlaku pada tanggal 3 September 2022 sejak pukul 14.30. Kabar ini disampaikan langsung oleh Presiden RI yang dibantu oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Berdasarkan grafik di atas, harga Pertalite dari 7.650 per liter menjadi 10.000 per liter. Solar subsidi dari harga 5.150 per liter menjadi 6.800 per liter. Harga Pertamax dari 12.500 menjadi 14.500. Sampel dari akumulasi tanggapan responden terhadap variabel produk diperoleh rata-rata sebesar 2,8. Hal ini mencerminkan bahwa produk AFB dinilai netral oleh responden. Sebanyak 36% responden menyatakan netral bahwa harga produk AFB saat ini sudah rasional dan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Sebanyak 36% responden tidak setuju bahwa harga sesuai dengan harapan konsumen. Harga merupakan salah satu penentu keberhasilan perusahaan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan produknya. Menetapkan harga terlalu tinggi akan menyebabkan penjualan akan menurun. Sebanyak 38% responden menyatakan netral bahwa harga yang terjangkau menyebabkan pembelian teratur.
Menurut Dewi, sebuah perusahaan membutuhkan dana yang bertujuan untuk kelangsungan operasional perusahaan, investasi maupun kebutuhan lainnya. Setiap manajer perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung bertanggung jawab untuk mengambil keputusan keuangan termasuk keputusan pendanaan. Herawati mengungkap bahwa profitabilitas dalam perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan para investor dan melakukan investasi dan menanamkan modal untuk memaksimalkan perusahaannya. Besar kecil profitabilitas dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Semakin tinggi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, maka akan tercipta pula nilai perusahaan yang lebih tinggi untuk mengoptimalkan modal atau kekayaan pemegang saham. Meningkatkan nilai perusahaan merupakan sebuah pencapaian perusahaan yang sudah sesuai dengan keinginan dan harapan para pemilik perusahaan. Sebab peningkatan nilai perusahaan akan mempengaruhi kesejahteraan pemilik perusahaan. Lau dan Tan mengungkap bahwa ada ketidakkonsistenan hasil yang diperoleh pada penelitian mengenai pengaruh keselarasan anggaran terhadap kinerja manajerial, mengindikasikan adanya variabel situasional yang menghubungkan pengaruh tersebut. Menurut Brownell, proses penyusunan anggaran tidak hanya dilakukan oleh manajer utama, tetapi juga manajer-manajer di tingkat bawah ikut terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Keterlibatan manajer-manajer tingkat bawah dalam penyusunan anggaran yang menyangkut unitnya menyebabkan tercapai kesepakatan antara manajer puncak dan manajer-manajer tingkat bawah atau pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut. Proses ketika manajer tingkat bawah diberi kesempatan untuk terlibat mempunyai pengaruh pada proses pembuatan anggaran dinamakan partisipasi anggaran. Subramaniam menunjukkan bahwa semakin banyak pengungkapan sosial dan lingkungan akan semakin liquid saham perusahaan. Investor menganggap perusahaan dengan tanggung jawab lingkungan yang baik akan memiliki risiko yang kecil sehingga nilai pasar perusahaan akan meningkat. Sampel penelitian terdiri dari industri pertanian, pertambangan, industri dasar dan kimia, aneka industri, industri barang dan konsumsi, dan lain-lain dengan pengumpulan. Sampel dari tahun 2013 sampai 2015 dan mendapatkan 456 sektor unit industri yang cocok dijadikan, yaitu sebanyak 130 sampel dari tahun 2013 sampai 2015 dengan jumlah presentasi 29%, serta yang paling rendah adalah sektor industri lain-lain yang berjumlah 45 sampel dalam waktu 3 tahun dengan tingkat presentasi 10%, disusul oleh sektor industri pertanian yang berbeda satu angka di atas sektor lain-lain, yaitu berjumlah 46 sampel dengan tingkat presentasi 10%. Dari diagram di atas dapat diperoleh sebagai data berikut. Dari tahun 2002 hingga tahun 2011, pertumbuhan ekonomi di Indonesia terlihat tidak merata, di mana pertumbuhan paling tinggi terjadi pada tahun 2011 dengan nilai pertumbuhan 6,5, disusul dengan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2007 dengan nilai pertumbuhan 6,2 dan pada tahun 2008 dengan nilai pertumbuhan 6,2 walaupun mengalami penurunan, namun nilai pertumbuhan ekonomi pada 2007 sampai tahun 2008 masih terlihat stabil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak anjlok terjadi pada tahun 2009, di mana nilai pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 senilai 6,2 turun ke nilai 4,5 di tahun 2009. Dalam penelitian ini, 2 langkah digunakan untuk mengevaluasi model internal.
Langkah pertama adalah memeriksa apakah ada kolinearitas antar variabel. Langkah kedua adalah mengukur kekuatan prediksi model. Hasil VIF untuk penelitian ini menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk setiap variabel memiliki nilai VIF kurang dari 10. Artinya tidak ada kolinearitas antar variabel dalam penelitian ini. Jenis deskripsi subjektif topik variabel-variabel di penelitian ini tidak ada kolinearitas. Pada saat yang sama, sikap pembayaran, norma subjektif, dan variabel kontrol perilaku yang dirasakan memotivasi responden untuk berlangganan Jux VIP. Hal ini menunjukkan bahwa sikap responden dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk berlangganan Jux VIP. Variabel standar subjektif berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kesediaan membayar pelanggan. Artinya, tekanan dan dampak sosial yang dirasakan responden dapat meningkatkan minat mereka menggunakan Jux reguler untuk mendaftar Jux VIP. Jenis deskripsi objektif topik hasil variabel penggunaan Jux VIP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas responden tertarik untuk berlangganan Jux VIP. Aplikasi musik Jux telah memfasilitasi langganan Jux VIP di media sosial dan aplikasi Jux itu sendiri. Oleh karena itu, aplikasi musik Jux diharapkan dapat menawarkan promosi yang lebih menarik untuk menarik lebih banyak pengguna di masa mendatang. Ini berarti bahwa mayoritas responden memiliki kendali yang kuat atas keputusan mereka untuk bergabung dengan Jux VIP. Hal ini tentunya menjadi salah satu alasan utama mengapa saya memutuskan untuk bergabung dengan Jux VIP. Jenis deskripsi objektif topik hasil uji hipotesis yang diterima menunjukkan ketertarikan responden dalam Jux VIP. Nomor 1, 3 konsep. A. Mayo tahun 2000 mendefinisikan model manusia sebagai kombinasi warisan genetik, pendidikan, pengalaman, dan perilaku tentang hidup dan bisnis. Jenis deskripsi subjektif topik model manusia. B. Konsep pemasaran dan orientasi pasar dipandang sebagai salah satu pusat perhatian manajemen pemasaran untuk mengartikulasikan strategi-strategi yang dikembangkan. Jenis deskripsi spasial topik pandangan terhadap konsep pemasaran dan orientasi pasar. C. Narver dan Slater tahun 1990 menyatakan bahwa orientasi pasar adalah budaya organisasi yang paling efektif untuk membuat tingkah laku penting untuk kreasi nilai tertinggi bagi pembeli, dan itu penampilan tertinggi yang berkesinambungan dalam sebuah bisnis. Jenis deskripsi subjektif topik orientasi pasar. Nomor 2, berdasarkan data grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan signifikan terjadi di pertengahan tahun atau pada saat hari libur akademik nasional. Pada awal tahun 2021, kasusnya cenderung stabil di bawah angka 15.000 kasus sampai dengan bulan Mei, dan terjadi pelonjakan pada bulan Juni sampai puncaknya di bulan Agustus. Lalu mulai kembali menurun dan cenderung stabil di bawah 5.000 kasus sampai dengan akhir tahun 2021. Nomor 3, berdasarkan data tersebut, usia 15 tahun memiliki risiko kanker paru-paru ketika merokok 16,8 untuk laki-laki dan 2,5 untuk perempuan. Dan di antara usia 15-19 tahun memiliki risiko 14,7 dan 5. Lalu untuk usia 20-24 tahun memiliki risiko sebesar 10,1 dan 3,4. Dan untuk usia di atas 25 tahun 4,1 dan 2,3. Dapat disimpulkan semakin tua umur seseorang akan memiliki lebih mudah terkena penyakit kanker paru-paru. Konsep ciri kepribadian konsumen seperti materialisme telah dibuktikan berpengaruh pada pembelian impulsif. Rich and Dawson tahun 1992 dan menjadi salah satu perspektif yang disoroti dalam pembelian impulsif online. Wells. Deskripsi subjektif topik ciri-ciri konsumen. Kedua, stimulus internal berasal dari dalam diri konsumen seperti karakteristik dan hedonisme, sedangkan stimulus eksternal berasalkan dari stimulus website seperti daya tarik, desain website, kemudian navigasi, serta stimulus marketing seperti promosi penjualan. Deskripsi subjektif topik impulsif buying. 3. Reaksi kognitif dapat berupa keterlibatan pribadian konsentrasi, kemudian penggunaan kepuasan, dan reaksi
afektif berupa adanya gairah, keinginan, dan kesenangan, sementara respon muncul sebagai minat, belanja, dan perilaku pembelian. Deskripsi subjektif, topik, ciri, reaksi kognitif. Tabel, ada gambar. Penelitian ini menggunakan 9 variabel, yaitu keterampilan tugas, tantangan tugas, kinerja e-store, keadaan mengalir, kehadiran lokal, resiko produk, persepsi produk, interaksi sosial, dan 180 Fasni, Budiarti, dan Lasmini, pembelian impulsif online. Hubungan variabel tersebut digambarkan dalam model penelitian gambar 1. Ada tabel 1, isinya hipotesis penelitian dijawabkan dengan nilai pada koefisien tabel 2 jika nilai T statistik lebih besar 1,96 dan nilai original sampel positif, maka variabel memiliki hubungan yang positif. Hasil analisis menunjukkan hipotesis 2, 3, 5, 6, 8, dan 9 diterima, sedangkan hipotesis 1, 4, dan 7 ditolak karena nilai T statistika lebih besar dari 1,96. Hipotesis 1 menunjukkan tidak ada pengaruh variabel keterampilan tugas terhadap keadaan mengalir. Hal ini mengindikasikan bahwa konsumen tidak mendapatkan adanya perasaan positif dari keterampilan tugas dalam menelusuri e-store, sehingga tidak terdorong masuk pada keadaan mengalir. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan responden yang sebagian besar adalah orang-orang pada usia muda yang pada dasarnya sudah terampil dalam menelusuri e-store, sehingga mereka tidak merasakan keterampilan tugas dalam faktor-faktor yang mempengaruhi online impulse buying. 183 menjelajahi e-store sebagai salah satu penyebab hadirnya kesenangan yang mengarah pada keadaan mengalir.